Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Kabarnya selama belajar di rumah? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, ya. Ibu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Coba minta sama Riza, pimpin doanya sebelum belajar dulu. Assalamualaikum, Bu. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi semuanya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng anak ibu pagi ini ya. Masih segar, masih pagi. Harus semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk menegakkan cinta kita terhadap tanah air, mari kita dengarkan dulu atau kita nyanyikan bersama-sama. Hari lahir Nah, baiklah, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran tema. Belum memasuki pelajaran kita ini, Ibu tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa kepanjangan dari PLTA? Pembangkit. Saya, Bu. Ayo, Nara, apa kepanjangan dari PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Iya, bagus sekali. Pembangkit listrik tenaga air. Di kepanjangan dari PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, listrik di rumah kita ternyata dihidupkan dengan tenaga air. Kita sesuai dengan pelajaran kita hari ini tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Bu, pengganti, Bu. Energi pengganti. Nah, ternyata energi pengganti itu yang disebut dengan energi alternatif. Sebelum kita melihat video ini, kita tanya dulu, ada yang tahu nggak energi pengganti apa yang bisa dibuat sebagai pembangkit listrik? Dari panel surya, Bu. Dari panel surya, bagus Ernesta. Selain dari yang anak-anak ibu sebutkan, ternyata energi alternatif ini bisa dibuat dari tumbuh-tumbuhan atau umbi-umbian, bisa dibuat ya. Sekarang kita lihat dulu tayangan videonya, bagaimana cara membuat energi alternatif dari kentang. Karena sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati tayangan video tentang sumber energi alternatif energi listrik, siswa mampu menuliskan langkah-langkah pembuatan sumber energi alternatif listrik dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya dari kentang, lemon, dan lain-lain secara sistematis. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks dengan tepat. Nah, ini setelah mengamati video ya. Setelah membaca teks di blog, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan teliti. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Kita lanjutkan melihat tayangan video yang Ibu ambil dari YouTube, cara membuat energi alternatif dari kentang. Bahan yang kalian butuhkan adalah sebagai berikut. Kabel penjepit buaya, lampu, uang koin, lampu LED, semuanya sudah melihat bagaimana cara membuat energi alternatif dari kentang. Ayo,
Siapa yang bisa menyebutkan alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat energi alternatif tersebut? Kentang, Bu. Kentang. Terus apa? Bagus, Hilda. Terus apa lagi, Rusi? Uang koin, Namita. Kabel. Bisa kalian Ibu kirim di grup WhatsApp untuk membuat prinsip-prinsip kerja sesuai dengan video yang sudah kalian amati. Ya, ada pertanyaan lagi anak-anak Ibu tentang energi alternatif dari kentang tadi? Tidak, Bu. Jelas. Pelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata baku. Nah, di sini Ibu yakin kita tidak hanya ada satu suku bangsa, pasti kita punya suku yang berbeda-beda. Punya bahasa daerah yang kalau suku Minang kalau bilang tertawa apa? Galak. 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 Kalau orang Melayu Pak Amril, apa itu? Kalau tertawa tuh, Ya. golak. Gol. Nah, kalau kosakata baku, kosakata itu sesuai dengan EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Nah, kita lihat dulu tayangan video ini penjelasan tentang kosakata baku. Untuk kalian lebih memahami tentang kosakata baku, simak tayangan video berikut ini. Bahasa yang kita pakai ada yang kita gunakan untuk percakapan sehari-hari atau ada juga yang dipakai untuk kegiatan resmi. Baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya, pada masyarakat Betawi, dalam penyebutan aktif dan aktif, dalam percakapan sehari-hari sering menggunakan kata tidak baku, yaitu aktif, yang menggunakan P. Contoh penggunaan kata tidak bakunya yaitu seperti ini. Aktif benar tuh anak. Aktif adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah aktif. Dan benar adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah benar. Yuk kita... Itu tadi yang Ibu maksud kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku ini biasanya dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, pernahkah kalian nonton film Sidul Anak Sekolahan? Pernah, Bu. Pernah kan? Nah, itu filmnya bahasanya pakai bahasa apa? Betawi. Pasti kecabutan. Dan tentang pelajaran kita, tidak? Kalau tidak, maka kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang bisa kita simpulkan? Siapa yang mantap, cepat Nara sampaikan kepada teman-temannya. Pelajaran pertama tadi menemukan energi alternatif. Energi alternatif listrik bisa ditemukan dari kentang tadi Bu, dari tanaman. Bagus. Nah, yang kedua tadi kata baku dan tidak baku. Nah, untuk refleksi yang perlu kita lakukan, nanti kalian boleh sampaikan apa saja manfaat pelajaran kita hari ini. Apa saja hari ini sebelum menutup pelajaran, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap daerah kita, kita dengarkan dulu lagu dari Provinsi Riau. Solera. Sayang, kau ditinggal tertinggal. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kelas 6A hebat-hebat semuanya ya. Baiklah, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.